Halo semuanya, di sini aku mau mulai dari suatu pertanyaan yang sederhana. Kayak, pernah nggak sih kalian lagi naik motor, lagi fokus nyetir di jalan, atau lagi dibonceng sekalipun, terus tiba-tiba mata kalian ini kelilipan sesuatu. Dan pas dicek, ternyata itu tuh abu rokok dari pengendara depan yang lagi ngerokok. Kalian pasti ngerasa kayak rasanya perih, kita pasti langsung kedip-kedip kan, bahkan bisa sampai panik. Nah, di momen-momen kayak gitu tuh kita bisa kehilangan fokus hanya dalam hitungan detik aja kan. Nah, dari situ kita bisa sadar bahwa sesuatu yang mungkin dianggap sepele oleh orang lain ternyata bisa sangat berbahaya loh, dan bisa sangat berdampak bagi kita. Mungkin emang gak selalu berujung kecelakaan, tapi jujur aja, hal kayak gini tuh bahaya banget kan. Pasti dong bahaya, gak cuma buat diri sendiri, tapi juga buat orang lain. Nah, dari pengalaman kecil seperti itu, kita bisa belajar hal penting nih, teman-teman. Kalau nggak semua hal yang terlihat sepele itu benar-benar aman. Kadang mungkin memang biasa aja nih buat kita, buat orang-orang yang mungkin udah nganggap hal itu tuh kebiasaan. Tapi justru itu bisa jadi masalah besar bagi orang lain, teman-teman. Nah, dari hal tersebut, saya ngajak teman-teman semua untuk lebih aware, untuk lebih peduli lagi terhadap keselamatan di jalan raya melalui kampanye mata bukan asbak. Nah, kalimat ini tuh mungkin terdengar sangat sederhana, bahkan sedikit unik karena mata itu bukan asbak. Mata bukan asbak, artinya mata manusia ini bukan tempat untuk nerima abu rokok, bukan tempat untuk terkena bara, dan jelas bukan tempat untuk menanggung dampak dari kebiasaan orang lain. Bahkan tanpa sadar atau mungkin tanpa peduli, karena dari beberapa kasus yang sering lewat dan viral di TikTok, di Twitter, di Instagram, itu tuh ada yang lagi ngerokok di jalan, di motor, dan pas ditegur nih sama pengendara lainnya malah kayak cuek, bahkan ada yang sampai sempat marah-marah. Pernah nggak lewat di beranda di FYP kalian? Mungkin kalian memang tidak peduli, tapi abu rokok yang dibuang gitu aja tuh bisa sampai ke belakang, ke pengendara belakang kalian, atau ke pinggir, ke samping. Dan siapa yang ada di sekitarnya itu? Siapa yang ada di belakang, yang ada di samping? Ya pengendara lain. Kita, kami yang gak ngerokok, kami yang lagi fokus di jalan, bawa motor, kena dampaknya. Bahkan menurut WHO aja, terdapat lebih dari 1 miliar perokok aktif di dunia. Ini tuh data dari tahun 2020. Nggak tahu nih tahun sekarang naik berapa atau turun berapa. Dimana konsumsi tembakau membunuh setidaknya 8 juta orang per tahun. 8 juta orang per tahun mati karena rokok. Dan di Indonesia sendiri tuh prevalensi perokoknya itu sangat tinggi, dengan prediksi mencapai 38,7% populasi pada tahun 2025 dan sekitar 70 juta orang perokok aktif. Dan ini data dari tahun 2023. Dan ada setidaknya 1,2 juta lainnya itu perokok pasif, yang artinya bahkan orang yang enggak merokok pun bisa kena dampaknya, bisa jadi korban dari asap yang dikeluarkan atau yang dihasilkan dari orang yang merokok, perokok aktif. Sekarang coba kita tarik ke konteks jalan raya. Saat kita berkendara, kita berada di ruang publik. Kita berbagi jalanan dengan banyak orang, pengendara motor, mobil, pejalan kaki, bahkan mungkin keluarga orang lain. Ketika seseorang merokok saat berkendara, maka orang-orang di sekitarnya secara tidak langsung menjadi perokok pasif di jalan raya. Ya kan? Mereka menghirup asap yang sama, terkena abu yang sama, tanpa pernah memilih untuk itu, teman-teman. Dampaknya jelas. Yang pertama itu abu rokok bisa mengenai pengendara lain. Bayangin kalau abu itu masuk ke mata, refleks kita pasti terganggu. Kita bisa kehilangan fokus, bahkan kehilangan kendali. Dampak yang kedua, asap rokok dapat mengganggu kenyamanan dan konsentrasi nih. Gak cuma bagi orang lain, tapi juga bagi perokok itu sendiri. Dan dampak yang ketiga, ini yang mungkin paling berbahaya. Masih banyak orang yang belum sadar akan risiko ini karena dianggap biasa, maka bisa terus dilakukan.
Mata bukan asbak, teman-teman. Menurut Korlantas Polri, merokok saat mengemudi tergolong dalam aktivitas mengganggu konsentrasi, serupa dengan menggunakan ponsel saat berkendara. Dan dilansir dari infodepok.net, sejumlah kecelakaan lalu lintas tercatat disebabkan oleh pengemudi yang kehilangan fokus akibat rokok, baik karena asap yang mengganggu penglihatan, bara rokok yang berterbangan, maupun tindakan refleks saat rokok itu terbakar. Nggak cuma berhenti sampai di situ, teman-teman. Ternyata merokok saat berkendara juga memiliki konsekuensi hukum itu sendiri. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya pasal 106 ayat 1 disebutkan bahwa setiap pengendara wajib berkendara dengan penuh konsentrasi. Tindakan yang dapat mengganggu konsentrasi pengemudi seperti merokok saat sambil berkendara dapat dikenakan sanksi administratif atau pidana, tergantung pada tingkat pelanggarannya. Teman-teman, melalui hal ini, saya tidak sedang menyuruh semua orang untuk berhenti merokok, tapi saya ingin mengajak kita semua untuk lebih bijak lagi. Karena setidaknya jangan merokok saat berkendara. Kalau memang ingin merokok, kalian bisa berhenti dahulu di tempat yang aman, di smoking area yang sudah disediakan. Itu jauh lebih baik dan tidak membahayakan orang lain. Selain itu, kita juga bisa mulai dari hal-hal kecil, misal mengingatkan orang-orang di sekitar kita, teman, keluarga, atau siapapun yang kita kenal. Karena perubahan besar itu selalu dimulai dari langkah yang kecil. This is butterfly effect. Dan yang paling penting, mari kita menjadi pengendara yang bertanggung jawab, bukan hanya yang taat aturan, tapi juga yang punya kepedulian. Karena di jalan raya, kita itu nggak sendiri. Ada orang lain yang keselamatannya itu bergantung pada tindakan kita. Akhir kata, saya ingin mengingatkan kalian semua dalam satu kalimat sederhana yang mungkin terdengar ringan, tapi maknanya dalam. Mata bukan asbak. Terima kasih. Dadah.